Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, Nusantara telah memiliki kesultanan-kesultanan Islam yang kuat. Ada yang menguasai jalur perdagangan, ada yang kaya karena rempah, bahkan ada yang berani melawan Portugis dan VOC. Inilah 8 kesultanan Islam tertua di Indonesia. Kesultanan Perlak, Pererlak, sekitar 840 Masehi. Perlak berada di wilayah Aceh Timur dan sering disebut sebagai salah satu kerajaan Islam paling awal di Nusantara. Literatur tertentu menyebut berdiri sekitar 840 Masehi dan bertahan hingga 1292 sebelum bergabung dengan Samudra Pasai. Yang menarik, Perlak merupakan pelabuhan penting yang terhubung dengan perdagangan internasional dan menjadi salah satu pintu awal perkembangan Islam di kawasan Aceh. Kesultanan Ternate, sekitar 1257 Masehi. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di kawasan Maluku. Ternate berkembang sebagai kerajaan perdagangan yang sangat kuat berkat komoditas cengkih. Yang menarik, kekayaan rempah membuat Ternate menjadi incaran bangsa Eropa. Kesultanan ini kemudian terlibat dalam berbagai konflik melawan Portugis dan kekuatan kolonial lainnya. 3. Kesultanan Samudra Pasai, abad ke-13. Samudra Pasai berdiri di pesisir utara Aceh dan menjadi salah satu pusat perdagangan serta pembelajaran Islam terpenting di Asia Tenggara. Penguasanya yang paling terkenal adalah Sultan Malik Al-Soleh. Yang menarik, Pasai memiliki hubungan perdagangan internasional dan dikenal menggunakan koin emas sebagai mata uang. Catatan Marco Polo dan Ibnu Batutah turut menjadi sumber penting mengenai kerajaan ini. Kesultanan Goa, sekitar abad ke-14. Goa berkembang menjadi kekuatan besar di Sulawesi Selatan dan kemudian menjadi kerajaan Islam setelah penguasanya menerima Islam pada awal abad ke-17. Yang menarik, Goa berkembang menjadi pusat perdagangan penting di kawasan timur Nusantara. Sultan Hasanuddin kemudian terkenal karena perlawanannya terhadap VOC. 5. Kesultanan Cirebon, sekitar abad ke-15. Kesultanan Cirebon berkembang di pesisir utara Jawa dan memiliki hubungan erat dengan perkembangan Islam di Jawa. Yang menarik, Sunan Gunung Jati menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Cirebon. Kesultanan ini juga berada di jalur perdagangan yang strategis sehingga menjadi pusat dakwah dan perdagangan. 6. Kesultanan Demak, akhir abad ke-15. Kesultanan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam terpenting di Jawa. Demak berkembang setelah melemahnya kekuasaan Majapahit dan menjadi pusat politik serta dakwah Islam di pesisir Jawa. Yang menarik, Demak sering dikaitkan dengan Wali Songo, khususnya dalam perkembangan Islam di Jawa. Masjid Agung Demak menjadi salah satu peninggalan paling terkenal dari periode tersebut. 7. Kesultanan Aceh Darussalam, akhir abad ke-15. Kesultanan Aceh Darussalam muncul sebagai kekuatan besar di ujung utara Sumatera. Aceh mencapai puncak kejayaannya terutama pada masa Sultan Iskandar Muda. Yang menarik, Aceh menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan perkembangan Islam. Kesultanan ini juga menjadi kekuatan penting yang menghadapi Portugis di kawasan Selat Malaka. Kesultanan Banten, abad ke-16. Kesultanan Banten berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Jawa bagian barat. Yang menarik, Banten terkenal dengan perdagangan lada dan memiliki hubungan dagang dengan berbagai wilayah Asia. Pada masa Sultan Agang Tirtayasa, Banten juga menjadi salah satu kekuatan yang menentang VOC. Dari Perlak di Aceh hingga Banten di Jawa, jejak Kesultanan Islam membentuk sejarah panjang Nusantara. Menurut kamu, kesultanan mana yang paling kuat?